Oke teman-teman, di sini kita sama-sama membahas terlebih dahulu soal reading skill ke-9. Nah, yang pertama itu ada soal nomor 18 dari quiz dari Edling. Which of the following could be used to replace the word survives in line 6? Nah, di skill ke-9 ini ada tips dan triknya untuk menjawab. Yang pertama itu kita harus mencari kata kuncinya dulu, yaitu kata survives di sini. Setelah itu kita perhatikan kata di belakangnya. Setelah itu kita tentukan jenis dari kata kunci tersebut, yaitu kata survives di sini. Karena kata di belakang survives itu adalah kata disasters, itu adalah noun atau kata benda, maka diklasifikasikan sebagai verb. Maksudnya yang verb itu survives. Nah, setelah itu kita fokus ke pilihan gandanya. Nah, ini di sini kita cari yang sama-sama verb. Dari semua pilihan jawaban dari pilihan ganda ini, yang merupakan verb adalah left stroke. Jadi jawabannya itu yang D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 19 dari quiz Edling. In line 8, malnutrition is used to describe a condition related to. Pertama-tama kita mencari dulu kata malnutrition. Di sini ada kata malnutrition. Langsung aja saya menjawabnya yang C, poor eating. Poor eating itu artinya makan yang buruk. Jadi kekurangan gizi, malnutrition ini tadi itu menggambarkan hal yang bagaimana, yaitu jawabannya ya kembali lagi ke poor eating. Karena poor eating sendiri memiliki arti yaitu makan yang buruk. Jadi intinya itu kayak sinonim ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal quiz discussion dari quiz di Edling, yaitu pertanyaan number 17. Look at the word drug in paragraph 1. A drug means, di sini kita disuruh mencari arti kata dari drug. Di sini yaitu menggunakan skill ke-11 untuk beda dengan skill yang ke-9. Jadi tips and trick dari skill ke-11 ini, kita mencari arti kata ini dari kalimatnya. Kalau di skill 9 kita mencari arti kata lain dari kata tersebut. Kalau skill ke-11 ini dari kalimat. Jadi kalimat setelah kata drug atau sebelum dari kata drug. Jadi di sini kita bisa nyari jawabannya melalui kalimat itu sendiri tanpa harus membuka kamus. Jadi tanpa kita harus mengetahui apa arti dari drug sendiri. Kalau kita tahu arti kata dari drug ini yaitu kekeringan. Nah, apa kira-kira jawaban dari drug ini, soal nomor 17 ini, yaitu kita lihat dari kalimat setelahnya sampai titik. Kita nggak usah jauh-jauh lihat sampai habis, kita bisa lihat sampai titik saja. Drought are from the lack of food that almost certainly accompanies the inadequate supply of water. Nah, dari sini aja sudah ketemu jawabannya teman-teman. Nah, itu jawabannya yang itu C. Jadi benar sesuai jawaban saya itu C. Karena di sini udah sama nih, ada kalimat ini setelah kata drought. Nah, seperti itu ya skill 11. Nah, semisal kita nggak nemuin jawabannya di belakang kata setelah drop, kita bisa nyari di kalimat sebelum kata drop ini. Nah, seperti itu. Jadi, tips and trick dari kita nemuin jawaban dari skill ke-11 ini, kita lihat dulu ABC-nya. Nah, sambil kita ngebaca kalimat setelah dan sebelum dari kata drop ini, seperti itu. Jadi ini kita bisa ngejawab soal TOEFL ini tanpa kita harus melihat kamus atau tahu artinya, seperti itu. Oke, lanjut di soal berikutnya, yaitu nomor 20, masih di quiz discussion Edling. Look at the expression final home. In paragraph 2, this expression is close in meaning to. Jadi ini sama ya, sama-sama skill 11, jadi kayak arti dari final home. Nah, jadi dari skill 11 sendiri itu ada dua tips and triknya. Yang pertama itu tadi, kita bisa melihat dari kalimat sebelum kata tersebut dan sesudah kata tersebut. Nah, yang ini beda. Yang ini kita
konteksnya itu mencari kata yang hampir mirip dari a final home sendiri. Nah, di sini ada where, there. Nah, ini kita tuh bakalan kesulitan kalau kita sendiri tuh nggak tahu artinya. Padahal semisal kita tahu artinya dari a final home ini, kita bisa langsung nemuin nih jawabannya di sini. Kira-kira apa? Nah, di sini saya jawab jawaban A, yaitu a place to die, itu tempat untuk meninggal atau tempat untuk mati. Nah, jadi a final home sendiri itu artinya rumah terakhir, jadi sama kan artinya. Nah, dari situ kita bisa menjawab nih kalau kita tahu artinya dari a final home sendiri. Nah, gimana kalau kita nggak ngerti nih artinya dari a final home? Nah, jadi gimana ya, kita tuh harus bisa merefresh, jadi menceritakan kembali kayak gimana ya, dari kata selanjutnya nih, where there is shade for comfort from the sun, soft vegetation for cushioning. Nah, seperti itulah teman-teman, kira-kira ya seperti itu. Jadi kalau kita nggak ngerti artinya, bakalan kesulitan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang contoh soal reading skill 9. Yang pertama ada soal the word durable in line 16 is closed atau 60 is closed in meaning to. Pilihannya ada attract, ada A attract, B expensively, C refined, D long lasting. Di sini kami menjawab D long lasting itu karena cara untuk menjawabnya yaitu pertama kita harus men-scan kata durable ini, kata kunci durable, dan memperhatikan kata yang ada di belakangnya, yaitu lalu kita tentukan jenis dan kata kunci tersebut. Karena di belakang durable ini adalah material, dan material itu adalah noun, maka durable ini diklasifikasikan sebagai adjektif. Kita akan fokus ke pilihan gandanya. Pertama, kita cari yang sama dengan adjektif, yaitu pilihan pertama itu ada attract atau attract. Pertama kita lihat attract ini adalah kata yang termasuk dengan verb atau kata kerja, maka ini tidak bisa digantikan dengan adjektif. Dan pilihan yang kedua yaitu kata expensively. Karena ini ada akhiran ly, maka ini termasuk adverb. Jadi ini juga tidak bisa digantikan ke durable. Yang ketiga kita lihat dengan kata refined. Karena ada akhiran ed-nya, ini adalah participle, termasuk kata participle atau kata kerja lampau. Jadi ini juga tidak bisa menggantikan kata adjektif. Maka jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, long lasting. Baik, kita akan menjawab dengan soal nomor 2, yaitu the judiciary in line 7 is A. The electorate, B. The government, C. The legal system, D. The fire. Jawabannya adalah C. The legal system. Nah, karena di sini kita tahu bahwa judiciary ini termasuk dari kata sifat noun atau kata benda. Jadi kita akan mencari penggantinya, yaitu yang pengganti yang paling mendekati dari arti pengadilan atau kata benda ini, yaitu adalah the legal system. Dikarenakan kata judiciary adalah bagian dari judge dengan arti judge, yaitu hukum, dan yang paling dekat dengan bagian hukum.
Nomor 3 yaitu look at the word at contract in the passage check this word is close in meaning to. Pilihannya ada mental strong, B round table, C surpass, D work again. Di sini jawabannya adalah work again dikarenakan kata work contract, ada bagian kata contract itu sama dengan arti kontra atau dengan arti against. Nah, atau bisa juga kita melihat dengan memperhatikan bahwa kontrak itu kata kerja, yaitu menetralkan. Nah, berarti kita akan mencari pengganti dengan yang sama kata kerjanya. Yaitu misalnya mental strong itu kita lihat pilihan A, mental strong yaitu termasuk kata sifat, adjektif, dan roundtable itu termasuk kata benda. Nah, surplus itu termasuk dari kata lampau. Dan yang paling tepat dan yang paling dekat dengan pernyataan di atas yaitu adalah D, work against. Baik, itulah skill reading 9, skill 9. Saya kembalikan ke Inka. Baik, terima kasih untuk Mbak Merta yang telah menjelaskan contoh reading skill yang 11 itu, dan saya akan menjelaskan atau melanjutkan mengenai contoh soal skill reading 11 tersebut ini. Di sini soalnya itu the word predecessor in line 24 refers to. Pilihannya ada 4 yaitu A, colonists who arrived in North America in the line 17 country. Yang kedua B, atau house construct before the 18 country. C, interior improvement. D, ada wooden house in Charleston. Nah, di sini kami menjawab B dikarenakan yaitu B itu house contract before the 18 country, dengan kata kuncinya yaitu 18 country house, atau maksud dari kata kuncinya itu pada awal kalimat disebutkan rumah-rumah sebagai subjek, sehingga kata pendahulu atau predecessor ini di sini dimaksudkan rumah-rumah yang dibangun sebelum abad ke-18. Maka kata ini sesuai dengan pernyataan konteks di atas. Jadi kata yang tepat adalah B. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi ke nomor 2. What is the main purpose of the passage? Nah, di sini itu kita disuruh untuk mencari tujuan dari pernyataan di atas. Nah, untuk cara tepat atau cara tips and trick untuk cepat mendapatkan jawaban itu kita membaca kepada paragraf pertama dan pada bagian terakhir dari pernyataannya untuk mendapatkan inti dari tujuan cerita tersebut. Nah, di sini kita melihat kata kuncinya yaitu J. Carrol Oates published her first collection of short story. Nah, pada paragraf itu, di situ telah menyatakan bahwa dengan kalimat awal tentang karya pertamanya itu akan berlanjut ke pembahasan karya-karya selanjutnya. Maka yang tepat adalah D untuk menjelaskan tentang karir Oates yang lainnya. Baik, saya akan menjelaskan soal selanjutnya, yaitu soal terakhir dari skill reading 11 ini. Yaitu di sini ada soalnya yaitu the word rock in line 1 is closed in meaning to. Dan pilihannya ada unsmooth, B unsmooth, B mean, C approximate, dan heavy. Nah, di sini kita melihat pada line 1 itu rock yang diikutinya itu ada kata equivalent yang berarti persamaan. Jadi, maka kita akan langsung saja membuang kata pilihan bagian A dan B. Karena di atas ini dia tidak memiliki hubungan dengan
kasar dan halus. Memiliki hubungan dengan persamaan kasar dan halus, dan untuk pilihan yang paling benar adalah C. Dan alasannya yaitu karena approximate atau bisa dibilang kira-kira, dikarenakan kata ini yang paling mendekati dengan persamaan dari konteks di atas, dengan arti bahwa kira-kira peso sama dengan uang Amerika yang dulu. Mungkin itu adalah jawaban yang tepat. Meskipun di sini ada pilihan bagian D yaitu berat, tapi kita harus berpacu pada reading skill 11 yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimana kita harus memperhatikan konteks pada line tersebut. Jadi itu adalah jawaban yang tepat, adalah C. Itulah contoh soal reading skill 11. Terima kasih, dan saya akan kembalikan ke Inka Grace.